Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para alim, para imam Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati ketua sekaligus jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong. Dan juga tak lupa Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan juga jamaah kajian ba'da maghrib rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memuji Allah dengan bertahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua hingga saat ini masih terus dilimpahi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam utamanya, sehingga kita sampai saat ini dapat melaksanakan kebaikan, amal soleh, dan semoga rasa syukur kita ini menjadi sebab Allah ridho kepada kita dan terus memberikan nikmatnya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Muhroti yang bapaknya sedang gerah, semoga diberikan kesabaran sekeluarga, terkhusus kepada yang sedang sakit, karena tidak ada sakit yang diberikan kepada orang yang beriman kecuali itu pasti baik untuknya. Bisa jadi itu dipakai untuk menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, atau untuk meningkatkan derajatnya, atau untuk memperbanyak pahalanya. Jadi asal kita sikapi dengan sabar, nggak ada yang nggak baik, semuanya pasti baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kajian kita kali ini menjawab pertanyaan Pak Edi beberapa waktu yang lalu terkait apa penyebabnya hati kita keras, terus obatnya apa. Ini materi ini sebenarnya cukup, Pak Edi sudah datang. Sebenarnya cukup panjang materinya, jadi saya nggak tahu nanti nyampe enggak. Jadi karena nanti khawatir nggak nyampe, kita singkat saja, singkat saja agar nanti sampai, meskipun tidak semuanya tapi rangkaiannya terbahas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngaos sedikit, mengapa saya sebelum ngaji selalu doa itu tadi saya baca, karena ilmu itu tidak kalah bahayanya dengan kekayaan. Jadi ilmu itu tidak kalah bahayanya dengan kekayaan. Manizdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, ilmu itu justru akan menjauhkan dia dari Allah. Nah, ini hati-hati, makanya kita nambah ilmu, kita mohon ilmu itu diberikan oleh Allah, ilmu yang manfaat bersama hidayahnya, sehingga ilmu itu bisa kita amalkan, amalnya bisa diikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Al-Quran tentang kerasnya hati? Ada di Al-Baqarah 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa. Waktu itu ada orang yang terbunuh. Saya cepat saja ceritanya, nggih. Ada orang yang terbunuh, kemudian tanya, ini siapa yang membunuh? Nggak tahu, tanya saja ke Nabi Musa. Nabi Musa, tolong tanyakan Allah. Nabi Musa sudah terkenal bisa ngobrol sama Allah. Tolong tanyakan Allah, ini siapa yang bunuh?
Akhirnya Nabi Musa, ya Allah, ini mereka tanya siapa yang bunuh. Allah nggak jawab, tapi dikasih perintah. Ya sudah, kalau mereka pengen tahu, cari sapi. Ya sudah, kata Allah, kamu disuruh cari sapi. Wah, jenengan jok guyon. Masuk kita tanya siapa pembunuhnya, malah disuruh cari sapi. Lu enggak, ini beneran. Sudah nyari. Sapinya yang gimana? Yang warnanya apa? Yang warnanya, sudah saya tanya dulu Allah. Tanya. Oh, yang warnanya kuning keemasan gini. Ya kuning keemasan banyak. Kuning keemasan yang gimana? Tanya lagi. Padahal sebenarnya mereka malas melaksanakan. Tanya terus. Sampai akhirnya walhasil rumit sekali. Sapinya nggak boleh yang pernah dipakai membajak sawah, nggak boleh yang pernah dipakai ini itu. Sapi ini syaratnya akhirnya detail banget. Makanya kalau disuruh langsung berangkat saja. Dikomentari kalau saja mereka waktu disuruh nyari sapi langsung nyari sapi yang bagaimana saja, itu sebenarnya bisa, tapi karena banyak tanya. Terus kemudian sapi itu disuruh menyembelih, terus ada bagian dari sapi itu dalam riwayat ekornya disuruh nepukkan ke si mayit yang mati, orang yang terbunuh. Begitu ditepukkan dia bangun, mati hidup lagi. Nah, terus ditanya, kamu yang bunuh siapa? Yang membunuh saya adalah saudara dari ibu saya. Jadi ini saudara saya sendiri yang bunuh. Wah, terus kemudian setelah tanya jawab itu mati lagi. Mati lagi ya. Setelah mati lagi didatangkanlah. Padahal waktu itu ada saudaranya di situ, saudara yang pembunuhnya ada di situ. Tanya, kamu benar yang membunuh dia? Enggak, saya enggak bunuh dia. Ya. Sudah barang sejelas itu, tapi mereka mengingkari kebenaran. Padahal ini yang ngomong orang yang mati hidup lagi, kan nggak mungkin bohong. Apalagi dia yang dibunuh. Itu mereka masih mengingkari. Enggak, kami nggak bunuh. Mana buktinya? Nah, namanya tsumma qasat qulubukum mim ba'di. Setelah adanya satu hal yang hak, yang nyata, yang seharusnya nggak bisa lagi ditolak, tetap ditolak. Qasat qulubukum. Kalian itu, hati kalian sudah membatu, fahyakal hijarah, sudah mengeras, maka seperti batu, au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras. Batu saja itu nanti masih bisa pecah, masih bisa retak. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran pakai istilah batu? Karena batu itu lebih keras dari besi. Besi itu kalau jenengan dalam suhu sekian derajat itu besi meleleh, tapi batu itu mboten. Al-Quran itu luar biasa memang. Nggak usah panjang-panjang. Itu panjang satu bahasan sendiri, satu ayat. Lalu satu lagi ayat Al-Quran, Allah menyatakan di surat Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apa belum waktunya orang yang sudah ngaku dia iman, hatinya itu merasa bisa tenang, merasa bisa khusyuk, merasa bisa nyaman ketika ingat kepada Allah, dan juga ketika ingat kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Maka nanti tanda-tanda dari orang itu hatinya sudah keras atau belum, pas ngibadah khusyuk napa mboten. Dan ini persoalan kita semua ya, persoalan kita semua. Maka tandanya ini kita sedang naik atau sedang turun atau stagnan, patokannya itu. Langsung saja, di antara tanda kerasnya hati. Ini di antara mawon. Jadi yang pertama, adamus syu'ur bil khusyuk fi sholati wal ibadah. Tidak bisa merasakan khusyuk ketika sholat, ketika ibadah. Wah, ini kan kula panjenengan ya. Ini kita harus ingat. Dan sebelumnya tadi saya sampaikan, ilmu ini bukan untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri kita sendiri. Ini Muharram, harusnya di awal tahun kemarin kita muhasabah. Muhasabah ini agama kita ini agama sing tenanan apa agama-agamaan? Abal-abal, kaleng-kaleng, atau cap nomor 1? Nah, ini kita muhasabah. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa sok suci, kata Allah. Huwa a'lamu bimanit taqwa, Allah yang paling tahu siapa yang takwa. Bisa jadi saya yang ngomong seperti ini, ternyata yang lebih takwa itu yang di pojok sana, gitu, menang. Ternyata ustadznya nggak jelas juga, gitu kan. Itu Allah yang lebih tahu, maka kita nggak boleh menghakimi, itu nggak ada hak manusia untuk menghakimi. Yang paling tahu itu Allah. Maka kita jangan pernah mengklaim.
Saya kemarin sampaikan apa? Zaman Rasulullah itu ada orang melahirkan putrinya, orangnya soleh, melahirkan putrinya terus dikasih nama Barroh namanya. Barroh itu artinya ahli kebaikan. Ya. Sowan pada, ya Rasulullah, saya melahirkan anak, terus saya kasih nama. Siapa kamu kasih nama? Barroh. Maknanya Barroh itu apa? Ahli kebaikan. Kata Rasulullah, ora usah ngono, kok gaya dikasih nama apa? Ahli kebaikan. Lalu terus saya kasih nama, kasih aja nama Zainab. Zainab itu kan nggak jelas artinya. Jadi nama itu terlalu keren itu juga nggak boleh, sama Rasulullah itu nggak boleh. Nggak usah apa? Kemaki. Oh, bahasa Semarangnya itu kemaki. Bahasa Jawa, ya bahasa sini apa? Wis gayaman itu. Makanya saya alhamdulillah nama saya Wahyudi. Namanya Wahyudi itu nggak akan ngaku jadi nabi lah. Tapi kalau namanya yang agak keren itu kan rentan ngaku nabi. Jadi tidak merasa khusyuk, maka kita ukur, ayo ketika kita sholat, ketika kita ngaji, kenyamanan kita itu ketika kita ibadah atau ketika kita ngurusi dunia. Jangan-jangan obsesi kita, kenyamanan kita itu ketika pikirannya itu piye yo enak duwe bojo papat. Mikirnya itu piye yo rasane enak duwe Alphard. Gimana ya rasanya kalau punya rumah mewah? Obsesinya duniawi. Rasa nikmatnya itu nyaman kalau ketika naik mobil mewah itu wah enak gua agak. Enggak pernah merasa nyaman, enggak pernah merasa top ketika sedang sujud kepada Allah. Sujud jungkar-jungkir. Pas waktu baca Al-Qur'an belibet, cepet-cepet enggak ditafakuri. Ya. Nah ini termasuk sekarang, ya ini tanda yang kedua, adamu ta'atsur bisima'il Qur'an wa tilawati ayati. Enggak ada bekas ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan ataupun membaca Al-Qur'an. Wa tabaki 'inda dzalik, apalagi neteskan air mata. Enggak sama sekali. Nah ini masih lumayan yang baca, apalagi yang enggak baca sama sekali. Jadi salah satu tandanya orang itu dia hatinya keras, itu dengerin Quran itu hatinya nggak ada apa-apa. Makanya saya itu termasuk nuwun sewu, saya itu termasuk yang mengikuti pendapat. Ya ada pendapat lain ya monggo, tapi saya itu termasuk yang mengikuti pendapat nggak usah gampang-gampang muter Al-Quran, kecuali kita siap mendengarkannya. Kalau enggak nanti Quran itu jadi kayak dangdutan. Saya termasuk mengikuti pendapat itu. Nuwun sewu nggih. Ya kalau ada pendapat lain nggak apa-apa, wong biasa aja beda pendapat ya. Saya itu termasuk yang tidak sependapat kalau pas waktunya misalkan zuhur, nuwun sewu zuhur, orang lagi sibuk-sibuknya zuhur, terus masjid diputerkan Al-Qur'an. Itu saya termasuk yang tidak sepakat. Karena di situ nanti Quran itu tidak akan didengarkan. Nggih mboten? Oh kalau zuhur mau zuhur orang baca Al-Quran, iya itu mengingatkan ya, yus gak usah pakai itulah, mending putar sholawat aja. Karena Quran itu harus sakral sekali, itu kalamullah. Diputar terus gak ada yang dengarkan, yang satunya lagi ngopi, yang bahkan yang nyetel sendiri malah ya juga gak dengarkan. Nggih mboten? Nah ini ada muta'atsur bisima'il Quran, itu gak ada bekas mendengarkan Quran, gak ada apa-apa. Makanya kita harus hati-hati itu ketika pada waktu acara itu ada Quran dibaca, ya benar-benar diamlah kita dengarkan. Kadang di acara-acara itu kan ada acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketika dibaca gerembengan dewe. Nah, itu tanda kerasnya hati. Al-Quran dibaca, tapi yo cocok ngomong sendiri karena juga nggak paham kan. Ya kalau nggak paham tapi minimal dia menghormati lah Quran sedang dibaca. Wong itu kalam Allah. Itu bukan sesuatu yang remeh, itu kalam Allah. Siapa tahu dengan kita mendengarkannya meskipun nggak paham, kita tundukkan hati merasakan ini kalam Allah, nanti Allah akan menurunkan ilmu ke dalam hati kita. Wa tilawati ayati, ketika membaca jangan buru-buru membaca ngejar khatam, baca tadabburi maknanya, khususnya ayat-ayat yang sifatnya nasihat, ayat-ayat yang sifatnya kebesaran ayat-ayat Allah. Yang kalau yang ayat hukum udah jangan ditafakuri, nanti nggak paham malah jadi meleset. Ya, jadi kalau yang ayat-ayat tentang hukum langsung saja
dilewati nggak apa-apa ya. Kalau yang ayat tentang hukum, kecuali di situ ada tafsirnya yang jelas. Tapi kalau enggak, karena nanti pemahaman hukumnya bisa jadi salah. Tapi kalau ayat yang nasihat itu baca dengan jelas. Kalau perlu, kemarin saya ada punya teman itu ada gerakan Ustadz Reza atau siapa gitu disebut di internet itu, ada gerakan jadi sehari itu cuman baca satu ayat tapi plus tafsirnya. Nah, dibaca satu ayat diulang-ulang plus dibaca tafsirnya. Nanti kalau sudah selesai baca ayat lagi. Maksimal sehari cuma 5 ayat saja. Apa minimal 5 ayat saja itu. Minimal 5 ayat. Dan terus setoran ada grupnya. Oh, itu bagus itu. Ya, bagus. Nah, mungkin nanti Ar-Rahman mau bikin seperti itu. Monggo silakan. Jadi ada ya disuruh baca sendiri, dikasih tafsirnya apa, disuruh baca sendiri. Itu akan ngefek. Jadi mendengarkan Quran. Wattabaki inda dzalik. Rasulullah bahkan menyatakan kalau kamu mendengar ayat-ayat tadi, imamnya kan baca surat apa Al-Qari'ah. Itu yang kita pendengarnya tenang saja, itu padahal ancamannya ngeri itu kan. Wa ma adraka ma hiya narun, tahu enggak kamu apa itu? Itu adalah api yang sangat panas membakar. Kita tenang aja. Enggak ada nangis ya. Ini kita ini hatinya serotok keras. Dan ketiga, adamu ta'atsur bisima'il Quran. Oh, ini kok sama. Yang berikutnya, adamu tawarru' anis syubhat, tidak menjaga diri dari hal-hal yang syubhat ataupun hal-hal yang haram. Ya, ini hati-hati. Enggak apa-apa, sekarang zamannya sudah seperti ini. Enggak apa-apa, ini sistemnya. Wah, ya. Jadi menjaga dari yang syubhat atau bahkan yang haram. Sekarang orang sudah kebalik-balik, rezekinya bablas nerjang yang haram dengan membuka aurat dengan hal-hal yang tidak benar, tapi hasilnya dipakai sedekah, dipakai haji. Terus gimana itu statusnya? Ya, terus disuruh khusyuk, hajinya disuruh mabur nggih. Uang asalnya saja sudah dari barang yang sedekahnya mau gimana diterima? Uang asalnya saja sudah dari haram. Jadi tawarruk, menjaga diri dari yang syubhat, dari yang haram. Berikutnya adzulmu wal i'tida' ala huquqil akharin. Ini bersikap tidak adil, terus kemudian menindas hak-hak orang lain, terus wa adamul mubalah bidzalik. Terus enggak peduli dengan hal itu. Tabrak wis biarkan, mumpung kita lagi berkuasa. Wah, hati-hati. Berikutnya intisyarul huquq lil walidain. Ini termasuk tanda-tanda sekarang sudah zaman akhir ya. Hati sudah keras, termasuk tandanya apa? Banyak sekali peristiwa anak-anak durhaka. Masa minta uang orang tuanya enggak boleh, orang tuanya dibunuh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Termasuk hati-hati wa qati'atul arham bainal usrah, memutus tali hubungan keluarga hanya karena yang satu utang terus kemudian enggak nyaur, kemudian mutus hubungan keluarga. Ini hati-hati ya. Terkadang kita punya 1000 alasan untuk melakukan ini, tapi itu hati-hati, itu tandanya hati kita sudah keras. Yang berikutnya al-ghidhah wal jifa fi ta'amul ma'an nas wa su'idzan bainal ikhwan. Bersikap kasar, omongane niku pedes, sarkas ya. Kalau ngomong itu enggak enak didengerin, itu tanda kerasnya hati ya. Ketika berinteraksi terus mudah buruk sangka, alah paling jangan-jangan, seperti itu. Pun sekarang kita langsung masuk ke penyebab kerasnya hati apa. Yang pertama al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah, terlalu berlama-lama dalam urusan duniawi, menikmati, merasa nyaman dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dunia itu melalaikan ya, makanya Allah la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, jangan sampai membuat kalian lalai apa? Amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Kadang kalau pas lagi sama anak sama istri itu khawatirnya yaitu jangan-jangan terlalu merasa nyaman dengan ini akhirnya lupa Allah. Nah, kalau terlalu sering kita berpaling dari mengingat Allah, maka itu akan membuat hati ini menjadi keras. Nah, berpaling itu bentuknya apa? Berpaling yang paling sebenarnya bentuknya adalah abai terhadap larangan, abai terhadap perintah. Itu namanya berpaling.
Maka kenikmatan itu agar tidak membuat kita berpaling, gimana caranya? Langsung dilanjutkan. Ketika kita dapat nikmat, langsung lanjutkan. Nikmat ini dari siapa? Dari Allah. Jadi dilanjutkan, jangan berhenti di nikmatnya. Dan seharusnya kita setiap hari kan membaca surat Al-Fatihah. Nikmat itu apa definisinya kalau dalam surat Al-Fatihah? Nikmat itu kan iman dan Islam. Alladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, orang-orang yang penuh dengan kebenaran, siddiqin, syuhada, orang-orang syahid yang berjuang dalam agama, wassolihin, orang-orang soleh. Gak ada sebutan orang-orang kaya. Tapi obsesi kita itu kenikmatan itu kekayaan, kenikmatan itu kenyamanan, kenikmatan itu makan enak, istri banyak, apalagi Pak? Itu kan kita nikmat itu kan itu. Kenapa kok kita tidak nikmat itu kalau saya bisa mengingat Allah? Nikmat itu. Nah, ya. Wah, kita itu ingat Allah nunggu kasus. Punya masalah nggak terselesaikan baru ingat Allah. Ya sudah, sama Allah dikasih kasus lah kita kan, biar ingat. Mathalul mu'min alladzi yadhkuru rabbah walladzina la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, kata Rasulullah. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Perumpamaan orang mukmin, ini orang mukmin, bukan orang yang non mukmin. Orang mukmin yang dia ingat kepada Allah dengan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya itu seperti orang hidup dan mati. Karena kalau nggak ingat Allah itu ya kayak zombie, ya kayak zombie. Dia hidup tapi padahal nggak ada nyawanya. Saya ibaratkan itu seperti handphone itu Pak. Jadi punya handphone Android. Bayangkan kalau dia tidak terhubung dengan internet, bisa jenengan pakai untuk apa? Paling kalkulator. Bisa browsing? Nggak bisa. Ketika kita tidak terhubung dengan Allah, itu seperti handphone tidak terhubung ke server. Tidak ada kuotanya. Mau dipakai apa? Ya seakan-akan saja ada handphonenya, tapi nggak bisa dipakai apa-apa kan? Mau browsing nggak bisa, lihat berita nggak bisa, YouTubean nggak bisa, mau telepon ya nggak bisa. Diri kita juga seperti itu. Makanya nanti kita oleh Allah itu dikasih satu kewajiban. Sebenarnya ini bukan kewajiban, sebenarnya kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang terus kemudian saking Allah itu sayang kepada kita, diwajibkan agar kita tidak lupa. Karena hidup kita itu patokannya kita ingat sama Allah atau tidak. Begitu kita tidak ingat Allah, habislah kita. Ya, seperti zombie. Al-mayyit, seperti orang mati. Yang kedua, at-tafrid fil faraid wan naqdi ahdillah. At-tafrid fil faraid wan naqdu ahdillah, mengabaikan kewajiban dan melanggar ketentuan Allah. Nah ini adalah ekspresi dari orang yang tadi tidak mengingat Allah, maka ekspresinya dia akan abai terhadap perintah dan larangan. Itu ayatnya jelas. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang Yahudi itu karena menentang perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan kemudian menjadikan hati mereka mengeras. Hati ini kalau sudah keras, dia akan merasa nyaman dengan kebatilan. Hati-hati. Jadi orang yang merasa tenang, orang itu kok kayaknya hidupnya tenang. Orang tenang itu ada dua, ya. Ada yang memang dia tenang karena Allah, tenang karena baiknya dia. Ada yang tenang karena saking buruknya. Warna itu terlihat bersih, itu dua kemungkinannya. Karena saking hitamnya, yang satu karena saking putihnya. Jangan cari papan yang hitam itu, ya. Itu justru terlihat kotor itu kalau ada putih-putihnya. Gimana? Orang yang sudah terlalu keras hatinya justru merasa tidak nyaman ketika ada kebaikan pada dia. Itu hati-hati. Makanya kadang ada orang tanya, saya kok kalau dengar ngaji kok malah nggak nyaman. Itu bukan Qur'annya yang salah, tapi dia sudah seperti papan yang hitam terus dikasih putih, nampaknya putih ini jadi kok kotor. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah seperti putih bersih, hati kita itu kalau putih bersih itu ada kotoran hitam sedikit juga terasa tidak nyaman. Makanya nanti orang ikhlas dengan orang cuek itu sama, ya. Orang cuek
nggak urusan sama orang, dengan orang ikhlas itu sikapnya nampak sama, tapi yang satunya itu dosa, yang satunya itu pahala, penuh dengan pahala. Orang kalau ikhlas itu kan juga sama, nggak ngurus orang juga. Ya, misalkan saya ngaji saya misalkan ikhlas, itu saya nggak akan ngurus jenengan mau ngantuk mau tidak, itu saya nggak ada urusan. Mau ada yang ngaji banyak atau tidak, saya nggak ada urusan. Itu orang kalau ngajinya ikhlas. Sebaliknya orang yang buruk juga begitu, sama. Orang yang buruk itu juga nggak ngurus sama orang. Dia melakukan kejahatan, melakukan apapun, ditegur sama orang, dibully sama orang, dilok-lok, itu nggak ngefek ke dia karena sudah terlanjur buruk. Nah, ini hati-hati tentang kerasnya hati. Lalu kemudian fi'lul ma'asi wal muharramat, ini penyebabnya. Banyak melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Ini hati-hati. Maka kemarin saya sampaikan di khutbah kalau nggak salah, ada di ujung, di tengah-tengah ayat tentang ayat tentang bulan suci itu Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan pernah berbuat zalim di hari-hari itu pada diri kalian. Istilahnya Al-Quran, kezoliman itu adalah kezoliman pada diri kita. Jangan dikira ketika kita ngerasani orang itu kita menzolimi orang lain. Iya, kita menzolimi orang lain, tapi itu efeknya kezoliman itu kepada diri kita. Ketika kita mencela, menghina orang lain, itu efeknya ke diri kita. Hati-hati. Makanya istilahnya Nabi Adam ketika taubat, istilahnya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya telah berbuat aniaya kepada diri saya sendiri. Kezaliman itu kepada diri kita, tidak pernah kepada orang lain. Won sewu misalkan, saya jahat sama Pak Muradi misalkan, itu Pak Muradi mensikapi kejahatan saya dengan ikhlas, jadi dengan sabar, pahala Pak Muradi. Berarti kejahatan saya ngefek enggak? Enggak, kejahatan saya ngefeknya ya ke diri saya sendiri. Karena kata Rasulullah, begitu seseorang melakukan keburukan, maka dia nanti akan ada bercak hitam di dalam hatinya, ya. Yang kemudian bercak ini kalau semakin banyak, ya kemudian akan menutupi hatinya, sehingga hati kita tidak punya kemampuan untuk bisa dipakai bercermin melihat mana baik mana buruk. Saya kasih contoh ekstrim, nuwun sewu, orang yang mabuk-mabukan itu, orang yang narkobanan, itu betapa tidak masuk akalnya. Masuk akal gimana? Kita yang waras, itu kalau lagi pusing, kita bingung berobat, cari dokter, cari obat untuk bisa ngilangin pusing. Itu ada orang waras beli obat hanya untuk biar pusing, aneh itu. Tapi karena sudah keras hatinya, itu ya nggak terasa, ya, hingga hatinya tidak punya kemampuan untuk membedakan mana baik mana buruk, mana yang layak untuk dilakukan, mana yang tidak. Akal kita, anak yang kecil agak dewasa dikit ya sudah tahu lah, namanya laki-laki harusnya suka perempuan, jodohnya perempuan gitu. Loh, sekarang itu laki-laki sama pisang ketemu pisang. Itu akalnya di mana coba? Terus kemudian membuat sebuah alasan logika bahwa ini hak asasi manusia, bahkan memperjuangkan itu. Itu logikanya di mana? Tapi kok namanya hatinya sudah keras, maka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka penting yang disampaikan Rasulullah itu bahwa di dalam diri kita itu ada hati. Hati inilah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini baik ya baik semuanya, kalau ini buruk buruk semuanya. Bukan akal. Kalau akal itu hatinya milih A, akal bisa mencari alasan untuk dukung A. Hatinya milih B, akal akan mengupayakan mencari alasan untuk membenarkan B. Jadi kalau akal itu bisa ngalor, bisa ngidul. Maka yang perlu kita jaga hati. Dengan kalau lagi dibuat marah oleh seseorang, ya, terus kemudian dinasihati, Pak, jangan marah, sabar. Itu kalau orang yang hatinya lemah lembut, dia akan terima. Oh iya ya, saya tak sabar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang yang sudah hatinya kasar, loh, nggak marah gimana? Sabar gimana? Nggak marah gimana? Wong saya dibeginikan, apa saya nggak berhak untuk marah?
Artinya akal ini bahaya sekali ya. Akal ini bisa dipakai untuk mendukung keburukan, bisa dipakai untuk mendukung kebaikan. Contohnya di ayat Al-Qur'an, surat Yasin itu. Jangan sering baca surat Yasin betul. Di surat Yasin itu, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qalu gimana? Ketika mereka disuruh untuk menafkahkan apa yang mereka rezekikan dari Allah itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin, itu terus mereka bilang begini, orang miskin itu ya karena ditakdirkan Allah miskin, berarti ketetapan dia itu miskin. Kalau saya ngasih dia, nanti dia malah jadi kaya, berarti saya menentang Allah. Loh, akal kok seburuk itu. Tapi kan kelihatannya masuk akal ya. Orang miskin itu kan karena ditakdirkan miskin. Kalau saya ngasih dia sedekah, nanti dia kan jadinya nggak jadi miskin. Berarti saya menentang ketentuan. Itu logika orang musyrik, orang kafir. Ya, maka jangan pakai akal, tapi pakainya hati. Lah orang kalau banyak maksiat, banyak melakukan yang haram, itu efeknya hatinya keras. Kalau hatinya keras, dia bahasanya Al-Quran itu wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan itu akan membuat terasa indah, membuat terasa benar dengan berbagai macam logika dan alasan bahwa yang dia lakukan itu benar. Orang kalau yang mabuk-mabukan, yang narkobanan itu kalau jenengan nasihati, "Bu iya jangan narkobanan, kamu duit kamu cari sulit-sulit kok kamu pakai untuk seperti itu." Mereka jawabnya, "Biarin duit-duitku dhewe, cangkem-cangkemku dhewe." Saya nggak ganggu orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berikutnya aklul haram, mengkonsumsi makanan yang haram. Dalam satu saat Rasulullah menceritakan tentang adanya seseorang yang sudah sangat banyak sekali perjalanan jauh sekali, terlihat kumal sekali ya. Terus kemudian dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Kata Rasulullah, bagaimana dia diterima doanya? Wong mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, bajunya dari yang haram. Maka hati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya pengalaman, pernah saya ceritakan di An-Nur 56 ya, masih ada waktu. Ada saya itu seorang yang dia itu taubat ya, dia taubat. Tapi dia cerita ke saya itu pengalaman buruknya itu luar biasa panjang sekali. Ya. Terus kemudian saya tanya, loh jenengan seperti ini putrane jenengan dos pundi? Saya tanya. Alhamdulillah tat, anak-anak saya baik-baik semua. Loh, lah ibunya juga baik. Loh, apa itu? Yang jenengan lakukan apa? Anaknya narkobanan? Enggak, anak saya baik-baik semua, sudah kerja dua-duanya. Ngerokok? Enggak, merokok saja enggak. Itu anaknya ngerokok mawon boten, apalagi narkobanan, apalagi wedoan boten, punya keluarga yang baik. Saya tanya, coba saya mau tanya, jenengan memberikan contoh yang begitu luar biasa nakalnya, begitu luar biasa jahatnya kepada si anak waktu itu, tapi kok anak sampai nggak terpengaruh, ini apa rahasianya? Saya tanya. Mungkin ya tadi ya, saya nggak tahu tapi mungkin itu. Apa coba saya tanya. Jadi saya itu kalau habis kerja, istri saya itu selalu kalau saya kasih uang, langsung istri saya itu dengan ketus, ketus karena suaminya nggak bener ya. Istrinya ketus dengan ngomong, aku kasih uangmu yang halal saja. Jadi dia itu pulang kan bawa uang yang benar-benar, kan dia sopir. Ya, sopir kan ada uang yang gaji asli, ada yang ceperan yang nggak jelas, yang nipu bensinnya diapain kayak gitu, ada yang nipu-nipu kayak gitu, ada yang hasil dia melakukan penipuan kejahatan yang lain itu kan ada yang hasil dia judi. Itu istrinya ngomongnya begitu, kasih saya uangmu yang halal saja. Akhirnya sama dia yang dikasih yang halal, nanti yang haram sama dia dipakai wedoan malih, dipakai yang nggak bener, pakai beli narkoba, pakai ini. Lah itu ternyata luar biasa sekali efeknya, si anak itu tidak terpengaruh karena terjaga makanannya hanya dari yang halal. Bapak Ibu sekalian, putun halalun min asasiddin. Jadi makanan yang kita konsumsi dalam keadaan halal itu bagian dari pokok di dalam agama. Tentu kita akan sulit. Bagaimana mungkin
mungkin? Ya mungkin saja kalau Allah ya, kalau Allah mungkin saja. Tapi betapa secara logik, secara umum, ya secara umum. Tapi Allah itu bisa saja membuat nggak begitu ya, jangan keliru. Jadi Allah bisa saja. Tapi secara umum namanya daging yang tumbuh dari yang haram, maka efeknya daging ini pun kecenderungannya juga akan. Tapi ini buatan mutlak ya, tidak mutlak karena kita tahu Nabi Musa itu makan dari Fir'aun, tapi ya jadi nabi. Jadi ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Tapi secara umum seperti itu. Ya, sunnatullahnya seperti itu. Secara umum kalau itu haram ya nanti ngefeknya kecenderungannya kepada yang haram. Kalau istilahnya itu duit setan dipangan demit. Iblis ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang berikutnya ittiba'ul hawa wasyahawat. Ini obatnya apa? Obatnya berarti kebalikannya. Obatnya berarti kebalikannya. Ittiba'ul hawa wasyahawat, mengikuti keinginan dan syahwat. Ya, mengikuti, pengennya apa diikuti, meskipun itu mungkin halal. Hati-hati. Pengennya makan aja. Itu bisa jadi kerasnya hati. Ya, pokoknya apa keinginan nafsu kok diikuti saja, itu nanti hati kita itu akan tidak peka lagi, tidak peka lagi, indera hati, mata hati tidak lagi peka untuk ketika dipakai ibadah, ketika dipakai zikir, dipakai membaca Al-Quran, itu tidak peka lagi. Kalau tidak peka, maka tidak bisa merasakan kenikmatannya. Sama seperti sering saya sampaikan, orang lagi sakit, ya, semuanya terasa pahit. Dikasih sop daging enak sekali, dikasih sate enak sekali, dia ngomongnya tetap pahit. Bukan makanannya yang pahit, tapi indranya yang tidak normal. Maka penting bagi kita menjaga hati ini normal agar kita bisa merasakan kenikmatan khusyuk di dalam ibadah. Demikian ngaji kita pada malam hari ini. Ini masih ada materi lainnya tapi sudah tidak sempat lagi waktunya. Semoga bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, hidayah, dan jangan sampai merasa sudah mencapai di puncak, sudah baik, jangan sampai. Karena kalau orang sudah di puncak itu ujung-ujungnya terus turun. Jangan kalau lagi mendaki gunung, kalau sudah merasa di puncak ya terus turun itu nanti. Maka jangan pernah merasa di puncak, jangan pernah merasa sampai, jangan pernah baik, langsung terus mendaki untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, melembutkan hati kita, menjaga hati kita, mensucikan hati kita untuk senantiasa menjadi hati yang penuh dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak turun kita, cucu-cucu kita juga dijaga oleh Allah, dibimbing untuk senantiasa mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.